Perang dingin berakhir, militer Rusia berkutat dengan sistem alutsista yang usang. Namun negara yang dijuluki negeri beruang merah ini kini mulai bangkit. Bahkan saat ini Rusia menjadi salah satu negara penghasil alutsista terbaik. Dan tentunya Rusia juga memiliki sejumlah senjata yang ditakuti di dunia, serta dapat digunakan jika Rusia merasa terancam. Lalu senjata apa saja yang dimaksud? Berikut adalah 7 senjata Rusia paling ditakuti di dunia. Termobarik. Termobarik adalah bahan peledak bertenaga tinggi yang menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan. Termobarik menjadi salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Termobarik memiliki julukan Bapak Segala Bom atau Father of All Bombs. Dilansir dari beberapa sumber, sejumlah pihak termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch menuding Rusia menggunakan termobarik dalam perang dengan Ukraina. Disebutkan pula bahwa pembawa senjata ini sudah melintas di Tokmak, Ukraina Selatan. Bom yang juga dimiliki Amerika Serikat ini memiliki 2 tahap ledakan, yakni ledakan yang menyebar di lingkungan dengan cepat bercampur dengan oksigen di udara dan mengalir ke sekitar objek dan dalam struktur. Kedua, bom ini meledak di udara dan membuat gelombang ledakan yang efektif di ruangan terbuka hingga terbatas seperti bunker. Luasnya dampak yang disebabkan bom ini membuat manusia sulit menyelamatkan diri. Adapun orang yang berada di daerah sekitar ledakan akan mengalami luka parah di bagian dalam tubuh hingga merobek paru-paru akibat gelombang kejut. Karena efek samping yang ditimbulkan dari ledakan Father of All Bombs ini, sejumlah pihak di berbagai belahan dunia pun mengecam penggunaannya. Tidak heran jika senjata yang satu ini juga cukup ditakuti akan keberadaannya. RS-20X Sarmat. S-20X Sarmat atau Satan II adalah senjata sejenis rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Lalu apa sih yang menjadi keistimewaan dari Satan II ini? Keistimewaan dari rudal Satan II ini yaitu dilengkapi dengan beberapa Multiply Independently Targetable Reentry Vehicle atau MIRV. Sederhananya, rudal Satan ini dibekali oleh muatan beberapa hulu ledak berkecepatan hypersonic. Tidak hanya itu, rudal ini juga memiliki kemampuan yang mematikan. Senjata yang bisa dilengkapi hulu ledak nuklir ini diklaim mampu melenyapkan wilayah seukuran Inggris dan Wales dalam sekali tembak. Wow, ngeri nggak tuh? Mengerikannya lagi nih, dengan kekuatan hulu ledak 40 megaton, Satan II disinyalir memiliki kekuatan 2000 kali lipat lebih dahsyat dari bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Kebayangkan sedahsyat apa kekuatan Satan II ini? Sukhoi T-50. Sukhoi T-50 merupakan jet tempur generasi kelima terbaru milik Rusia. Dikembangkan untuk pertempuran dan superioritas di udara, Sukhoi T-50 dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih yang melampaui varian Sukhoi yang pernah ada sebelumnya. Dilansir dari beberapa sumber, jet tempur siluman ini menggunakan mesin AL-41 yang dimodernisasi. Meriem 9A1 4071K kaliber 30 mm dan bom berdaya ledak tinggi Ovzap 50-100 yang pernah diuji coba di Suriah. Selain itu, Sukhoi T-50 juga mempunyai kemampuan untuk menghindar dari pantauan radar musuh. Kemampuan inilah yang membuat jet tempur yang satu ini disebut-sebut sebagai jet tempur siluman. Tsar Bomba. Pada 30 Oktober 1961, Uni Soviet alias Rusia melakukan uji coba peledakan bom paling kuat dan punya tenaga penghancur nomor wahid. Bom itu resminya bernama RDS-220. Namun pihak barat menjulukinya Tsar Bomba, raja atau kaisar dari segala bom. Kaisar dari segala bom? Memangnya sedahsyat apa sih kekuatannya? Bukan kaleng-kaleng. Kekuatan bom ini 3.333 kali lipat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Jika diledakkan di daratan, satu negara pun bisa hancur karenanya.
Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika SAR bomba digunakan Rusia dalam perang. Penciptaan SAR bomba dipandang sebagai titik balik dalam Perang Dingin yang sebagian mengarah pada perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata nuklir di atas tanah. Dengan adanya RDS-220 ini, pemimpin Uni Soviet kala itu Nikita Khrushchev mengatakan, langkah ini merupakan cara untuk menunjukkan kepada negara barat bahwa Uni Soviet patut menjadi negara adidaya, atau dalam istilah mereka disebut Kuski Namet. Status 6 Poseidon diambil dari nama dewa laut dalam mitologi Yunani. Poseidon adalah torpedo submersible jarak jauh yang mampu melakukan perjalanan di bawah air dalam kecepatan tinggi karena ditenagai reaktor nuklir. Poseidon digerakkan oleh reaktor nuklir dengan kecepatan 115 mil per jam atau 185,7 km per jam dan beroperasi pada kedalaman hingga 3.300 kaki atau 1.005,84 meter. Poseidon dilaporkan dipersenjatai dengan hulu ledak 100 megaton yang cukup kuat untuk menghasilkan gelombang pasang raksasa untuk menghancurkan kota-kota pesisir. Sejumlah ahli bahkan menjulukinya sebagai City Buster atau penghancur kota. Mengerikannya lagi nih, jenis ledakan bawah air yang dilepaskannya dapat memicu tsunami yang sangat dahsyat dan kekuatannya setara dengan tsunami Jepang 2011. Gimana? Udah kebayangkan sedahsyat apa ledakannya? Rudal S-550. Belum cukup dengan S-400 dan S-500 yang baru diperkenalkan, kini Rusia tengah mempersiapkan sistem pertahanan udara baru dengan nama S-550. Jika tak ada arah melintang, S-550 rencananya akan mulai digunakan pada tahun 2025. Perangkat keras untuk S-550 ini kabarnya telah dibangun dan terkait dengan sistem pertahanan rudal balistik strategis. S-550 akan menggunakan peluncur bergerak dengan rudal hypersonic. Selain itu, S-550 juga dikabarkan mampu deteksi target jarak jauh dan kemampuan intersepsi rudal. Kemampuan yang dimiliki oleh rudal S-550 ini sudah mulai menarik perhatian Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan bahwa Vladimir Putin telah menekankan pentingnya memberikan sistem pertahanan udara S-350, S-500, dan S-550 untuk pasukan Rusia. Roket hypersonic Yu-71. Sejak lama Rusia memimpikan sebuah rudal hypersonic berhulu ledak nuklir. Rudal ini merupakan bagian dari rencana Rusia untuk memodernisasi kekuatan rudal strategis di negara tersebut. Di bawah proyek dengan kode nama Project 4204, Rusia berhasil menciptakan sebuah monster yang tidak cuma mampu melesat dengan kecepatan 11.200 km per jam dan sangat lihai dalam melakukan manuver. Dilansir dari laman sindonews.com yang mengutip laporan dari Jet Intelligence Review, Rusia bisa menyebarkan hingga 24 rudal nuklir Yu-71 dalam tempo antara tahun 2020 sampai 2025. Kehadiran senjata ini merupakan sebuah pertanda baik dalam kemajuan teknologi roket di Rusia. Diketahui bahwa daya ledak Yu-71 130 kali lebih kuat dari ledakan yang menghancurkan Hiroshima. Untuk kecepatan lajunya, roket Yu-71 ini mampu menyasar target musuh dengan kecepatan 24.000 km per jam. Katanya nih belum ada loh yang mampu menyaingi senjata Rusia yang satu ini. Wow. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Thank you, update lovers.